Ketua Bidang Bapak kalau ada mewakili seluruh Bapak Ibu undangan, izin kami tidak bacakan satu-satu. Untuk sekedar perkenalan, mohon berkenan pertama untuk Ketua Umum MUI Kecamatan Limakau, berdiri Ustaz. Beliau Ustaz Dr. Andes, Ustaz Syahrul Madan, Sekretaris tadi sih, bukan beliau Ustaz SAG. Kemudian Ketua Umum MUI Kecamatan Lambatan, mohon perkenalkan ini Pak. Ada mungkin belum tahu Ketua Umum MUI Kecamatan Lambatan. Beliau Dr. Andes Abu Nawas SA. Ketua beliau Haji Berhabib SIG. Sekretaris kemudian Ketua MUI Kecamatan Pariangan Ustaz Al-Dani, Ketua. Sekretaris Ustaz kemudian Ketua MUI Kecamatan Padang Antik, beliau Mukarram Guru kita Bapak Direktur Pendidikan. Kemudian seterusnya beliau Bapak Sapriani Masari MPD alhamdulillah lengkap tugas bidang sebelumnya. Acara kita ini sesuai dengan telah kami antarkan sebagai konsolidasi organisasi. Izin Bapak Ibu, kami menyampaikan ada 5 hal penting berkenaan tentang konsolidasi kita. Dengan ditandatangani piagam para ulama awal yang terdiri dari 26 utusan ulama satu provinsi se-Indonesia, waktu itu provinsi kita 26, ditambah 10 zu'ama pimpinan organisasi tingkat pusat Muhammadiyah, ada NU, ada DMI, ada Matul Anwar, ada Kumbi dan sebagainya. Dan ditambah lagi ada 4 rohanian di 5 angkatan: kepolisian, angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Maka lahirlah piagam, dan piagam itulah sebagai bukti bahwa MUI hadir di Indonesia waktu itu. Dengan ketua terpilih pertama beliau Al-Mukarram Allahumma yarham Buya Hamka. Kenapa Buya Hamka? Karena memang MUI itu ternyata lebih duluan di Sumatera Barat dibandingkan MUI di nasional. Dan di antara pengagas MUI Sumatera Barat itu adalah Buya Hamka. Sehingga Buya Hamka dinobatkan menjadi MUI pertama. Dan Buya Hamka lah saat MUI pertama, sekaligus juga MUI yang sempat mengundurkan diri karena memang berbeda pendapat dengan pemerintah. Bapak dan Ibu, setelah dibentuk MUI pusat, maka hadir pula MUI sampai ke tingkat kecamatan. Provinsi sekarang untuk kerja Buya Muslimin Har, kabupaten hari ini Buya Mas Nevi, kami mendampingi sekretaris, dan sampai ke tingkat kecamatan. Hasil rapat koordinasi di tingkat provinsi, khusus untuk awak MUI di Sumatera Barat, dibolehkan untuk membentuk MUI sampai ke tingkat nagari. Cuma ada pesan Buya Muslimin kepada kita, pertama untuk penyebutan nama MUI itu mohon jangan MUI itu lain. Sampai ke tingkat nagari itu namanya MUI nagari, nggak boleh MUNA namanya atau MUIN, nggak boleh. MUI nagari namanya. Jadi tidak MUIN, tidak MUNA. Kalau MUNA itu sebelum tidak lewat. Jadi MUI, tidak MUI, MUIN, tidak boleh lah. MUI nagari, MUI nagari. Pada tas kalau seperti dalam seperti kita silah, pada tas. Dalam seperti kita nanti itu apa itu? Dr. Andriani Aki, Andriani maksudnya. Andriani. Jadi awak MUI kecamatan itu dibolehkan untuk membentuk MUI nagari. Namun ia bukan unsur ulama nagari. Kan di struktur nagari itu kan ada namanya komisi fatwa. Yang kedua komisi ukhuwah. Yang ketiga komisi pendidikan. 3 komisi itu wajib dibentuk di setiap kecamatan.
Untuk komisi lain disesuaikan dengan kebutuhan kecamatan masing-masing dan di SK-kan dikukuhkan oleh MUI kecamatan. Nah, Bapak dan Ibu, karena keterbatasan waktu kami mungkin tidak kita mencek, tapi paling tidak berapa kecamatan sudah ada yang mulai membentuk MUI nagarinya. Contoh di Kecamatan Batipu sudah ada berhenti sampai ke MUI nagarinya. Itu yang pertama Bapak dan Ibu. Penamaan namanya bukan MUI, bukan MUNA, bukan UIN, tapi MUI, MUI Kabupaten Ternate, MUI Kecamatan, MUI Nagari dan sebagainya. Hanya sampai tingkat nagari, Lalu Bapak dan Ibu, untuk menunjukkan eksistensi organisasi apa? MUI ini kita sengaja lakukan konsolidasi ini. Biasanya kan di kabupaten laksanakan. Kalau di kabupaten jumlahnya banyak, sehingga memang tidak terinventarisasi persoalan-persoalan. Maka berdasarkan rapat MUI kabupaten, kita masuk kelas sampai ke kecamatan. Sehingga nanti ketika diskusi, dialog lebih lama, lebih intens, karena memang peserta kita lebih sedikit dan waktu kita lebih panjang. Kalau ada kabupaten, datangnya sebagai Diko sudah makan siang tuh lah, lagi gitu pulang. Pesertanya banyak. Kalaupun datang di kabupaten, acok datang itu saja tadi. Dari Makam tuh dulu acok datang para matado tadi, aduh kuat para matado, karena memang eksistensinya nampak. Nah, maka kita dorong untuk hadir sampai ke kecamatan-kecamatan seperti hari ini. Nah, itu yang pertama. Untuk eksistensi karena itu ditentukan sebenarnya oleh tiga unsur. Mohon berkenan MUI kecamatan untuk bisa mengeksistensikan organisasi kita ini. Walaupun sebenarnya MUI itu lebih dari organisasi, karena dia terdiri dari kumpulan organisasi. Semua organisasi Islam berkumpul di MUI itu. Sehingga memang MUI itu tidak punya warna khusus. Karena ia di dalam itu ada Muhammadiyahnya, ada NU-nya, ada Tarbiyahnya, ada Persisnya, semuanya di situ. Nah, semuanya dalam itu, dalam lingkup besar, dalam payung besar Masjid Ulama Indonesia. Yang pertama yang perlu eksistensikan adalah sekretariat kita. Berdasarkan pertemuan kita MUI Kabupaten dengan Kakang Menak dan ketika pembentukan MUI di Kecamatan Batam, semua KUA sepakat bahwa sekretariat MUI itu ditempatkan di kantor urusan agama kecamatan. Saya tanah datang. Nah, persoalannya kira-kira lah tu nak lamba ala apa merek MUI itu di kecamatan awak. Izin Pak Ibu. Kalau cek di kecamatan Ramatan lah do Pak. Halo nih Pak ya. Di kecamatan mana Pak? Di kecamatan Pangantiang, apa ada tuh? Tidak ada ya. Di kecamatan Lima Kau? Tidak ada. Sama. Yo, tugas Buya dan tugas Bapak untuk bisa kembali meningkatkan Pak Kawa awak. Tak tulis sekretariat. Soal ruangan, Ramatan lah ya. Aduh, tapi mereknya ada. Aduh, tapi mereknya ada Pak. Sekretariatnya ada, tapi mereknya ada. Ya mereknya betul. Sehingga orang bertanya, di mana kantor MUI Allah? Kalau di kabupaten, kantornya jelek di Islamic Center. Sehingga di bawah suri itu tulis Islamic Center. Bagaimana kantor Islamic Center? Walaupun kami rapi, tidak acuh di Islamic Center itu, karena ratu-ratu rapi itu malam. Kalau malam agak kesulitan kawan-kawan pergi ke Islamic Center. Ratu-ratu rapi kami itu malam dilaksanakan di kantor Kemenak. Dia ada lampu, ada AC, ada mengalih sebagainya, sehingga memudahkan. Nah, tapi nak kantornya jelek. Tertulis dengan yang foto di Mako di Islamic Center. Aduh merek MUI. Mohon berkenan apa-apa pengurus MUI kecamatan untuk kembali mengingatkan Pak KWA untuk segera memastikan peradaan ulang merek MUI di kecamatannya masing-masing. Atau mungkin MUI, MUI sendiri mungkin di Sagan, dan mungkin ada kesempatan untuk apa? Mencari tempat yang lain, bisa di masjid, atau mungkin bisa jadi di apa kantor yang disewa dan sebagainya, atau mungkin orang mewakafkan untuk MUI, kami silahkan. Yang penting lah ada sekretariatnya.
Itulah eksistensi organisasi awak. Yang kedua, eksistensi organisasi itu adalah kepengurusan. Alhamdulillah sudah semua MUI kita latih dan kita kukuhkan. Hanya 2 MUI yang belum sempat dilantik karena ada perubahan kepengurusan, yaitu MUI Kecamatan Batipu dan MUI Kecamatan Batipu Selatan. Karena sekretarisnya terjadi pertukaran, sekretarisnya pindah. MUI Kecamatan Batipu itu pindah ke Batipu Selatan, sementara MUI Batipu Selatan itu pindah ke Batipu. Penyuluh agama fungsional pindah, sementara yang dipilih menjadi sekretaris itu adalah penyuluh agama fungsional. Akhirnya tertahan sejenak pengukuhannya. Nah, yang ketiga, eksistensi itu pertemuan di tingkat organisasi awak. Izin Bapak untuk mencek, memastikan ya. MUI Kecamatan Limekau sejak dikukuhkan 8 kali pertemuan di kecamatan MUI-nya. Untuk konsolidasi kan? Konsolidasi yang jalan. Halo pernah ya? Cerita di grup aja. Ada guru itu. Tapi di grup aja. MUI Kecamatan Penangan setelah dilantik kecamatan barangkali sudah pertemuan Pak. Halo pernah pertemuan. MUI Kecamatan Peramatan Pak Bu sekali. Alhamdulillah sekali. Alhamdulillah. Kecamatan Tanjung Amai Pak. Halo pernah pertemuan ya? Sejak dikukuhkan pernah pertemuan. MUI pada ganti Pak. SDA. SDA aku sekali pertemuan. Kamu lihat deh. Oh sama sekali pernah pertemuan. Jadi bagaimana memberikan apa? Allah sekali ya. Jadi MUI 5 tahun sekali, MUI Ramadan sekali. Nah, ada beberapa MUI yang memang kita lihat sangat aktif. Pertama MUI Kecamatan Minto Utara, aktif. Nah, saking aktifnya, nah karena memang ada anggaran di kantor di camat sebenarnya MUI itu, tapi dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk kegiatan. Bila MUI itu ada pertemuan, camat itu bisa memfasilitasi dan bentuk rapat koordinasi namanya. Ada snacknya di situ, bisa ada makannya di situ, tapi tidak uang diberikan, tapi dibantukan fasilitas namanya. Nah itu ada ikut dalam kegiatan rakor keagamaan namanya kecamatan. Nah, maka mohon kepada ketua MUI Pusudi bisa melakukan koordinasi segera dengan camat. Tapi kalau tidaklah kita tahun batang camat melapor ketika rapat model lebih di camat, lebih mereka di realisasinya 80%. Baru lulusan saya ini ketika minum batin, maka capek habiskan. Orang orang 50%-nya lebih di memang itu sekali camatnya. Tapi ada untuk MUI, ada untuk MUI sebenarnya untuk proses pendidikan keagamaan. Berapa kalinya itu mungkin beda-beda masing-masing camat. Di Litowo itu cukup besar. Kenapa? Karena memang sekretaris MUI itu sekretaris camat, tentang Jakri. Sekretaris MUI kecamatan itu sekretaris camat. Sehingga memang MUI itu bisa ter-backup dengan sepenuhnya melalui sekretaris MUI-nya karena memang kebetulan sekretaris camat. Begitu juga di Kecamatan Sungai Tarap, ya, berapa kali melaksanakan mudzakarah, memecah persoalan-persoalan di tingkat kecamatan. Nah, setelah kecamatan, nah karena itu konsolidasi membantu mengingatkan bahwa eksistensi organisasi juga melakukan pertemuan-pertemuan di kecamatan. Buya Sehari Ramadan, Buya Gunawas, Buya Karatun, sebagainya itu tidak cukup rasanya pertemuannya di WA Group. Tapi ada pertemuan-pertemuan itu dibutuhkan dalam rangka menginventaris berbagai persoalan di kecamatan. Bahkan kepada seluruh peserta agar menginventarisir seluruh persoalan keumatan umat Islam. Nah, sebarang itu kan jelas umat Islam kita inventarisir, nanti kita pecahkan persoalan itu di kecamatan. Mana yang paling urgent kita bicarakan dengan ketua bidang dan komisi fatwa atau ketua bidang dan komisi dakwah pendidikan dan seterusnya ke bawah. Juga seperti disampaikan tadi, agak lebih dekat kita bertemu rasanya di kecamatan dibanding di kabupaten, dengan kekurangan dan kelebihan di kabupaten dan juga kekurangan dan kelebihan di kecamatan yang sudah kita rasakan di 2 kali pertemuan di Sungai Tarap, di Batipu, dan termasuk hari ini. Makanya pertemuan di
di zona, kita sebut zona karena sekian kecamatan, pertemuan di zona dan beberapa kecamatan itu hebat ya, rancak, dekat, kita permisi pun bisa. Kalau di kantor bupati paling 2 jam, kita sampai 2 jam habis loh. Penganak pulangnya istirahat 7 sampai resiko istirahat 7 untuk pesawat pulangnya. Nah, jadi pertimbangan itu dengan berbagai kelemahan penting kita putuskan bersama-sama. Dan itu sudah dulu kemarin dibetipu bahwa menginventarisir, dan nanti kita prioritaskan yang sangat penting untuk dimudzakarahkan di kecamatan melalui zona. Sebab di kecamatan atau di grassroots garis bawah itu persoalan itu tidak jauh-jauh berbeda. Hampir ketemu di seluruh kecamatan. Ya, mungkin ada pengecualian seperti 10 foto, ada spesifikasi ya, di 10 foto itu masalah aliran-aliran yang dulu, ada juga di Lintau, dan di kecamatan lain tidak terlalu bervariasi. Itu satu kesimpulan kita. Bapak-bapak sekalian yang pertama, sekedar men-stressing yang tadi yang dikatakan oleh Sekum tadi, memang keberadaan organisasi memang perlu. Lembaga itu berbeda dengan satu badan. Lembaga itu adalah beberapa badan yang ada di dalamnya yang dipilih, yang harus berkomitmen, itulah lembaga atau organisasi. Tidak jauh berbeda dengan kita dari rambut sampai ke telapak kaki. Organisasi ini, apapun model organisasinya, sama dengan itu. Satu atau beberapa anggota dari organ tidak bergerak akan mengakibatkan organisasi atau tubuh itu tidak sehat. Tadi ada yang belum pernah bertemu di kecamatan, sementara urat tunggangnya di kecamatan, bukan di kabupaten, bahkan sampai ke negara. Jadi ada yang belum bertemu semenjak dilantik, mungkin kayaknya ada yang masih belum kenalan di antara pengurus di kecamatan itu. Jadi tak ada penting. Persoalan pasti ada. Apa kamu tidak ada? Kalau kagak lagi dia Pak, sebenarnya opininya, tapi masih dalam kantong masing-masing. Nah, jadi bagaimana mengkomunikasikan agar organisasi itu hidup? Masalah tempat bagi kita di masjid selesai orang. Di mana saja selesai. Saya mendapat ya banyak di WA ini, kalau ketua bidang dan komisi di pendidikan dakwah itu dia pun nampak. Nanti di entah lain persoalan itu, tapi banyak persoalan dipecahkan di situ sudah dibawa mantuan, tapi minum rendang, apa? Tapi minum teh tahu tua. Nah, ada juga dia di situ macam-macam tata cara dalam rangka mengorganisir atau membangkitkan organ kawan yang tidak pernah datang. Jadi intinya adalah mohon ini diterapkan dan dicoba, harus begitu. Sebab tidak sehat satu organisasi kalau tidak ada berkumpul, tidak ada bertemu, tidak ada rapat. Nah, itu tidak sehat organisasinya. Tambah dengan sekretaris tadi atau sekretariat tadi, saya kira ketua itu tidak ada persoalan bagi kita ulama ini, tidak ada persoalan. Kalau ada mulia dari Papua masuk orang ketua itulah buat aja. Nah, jadi mohon hidupkan organisasi, artinya hidup seluruh organ yang ada, ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan seterusnya. Sehingga di situ bisa kita format berbagai kegiatan walaupun tidak banyak tapi mengena substansi itu organisasi. Oi, onde rabai lama aku dek. Aku nak temuan-temuan. Anu ke temuan ni kan. Iya. Rambut ni nak datang. Berapa? Dua tambah ni boleh. Yo tambah. Ndek. Kalau kelebihan Pak Jody.
Kalian kata menyuruh dah. Enggak menyuruh enggak. Makan bersama ulama Syekh. Ulama Syekh. Iya, mantap. Nah, terima kasih banyak. Makannya syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Jinong dah tak kalau ngecik rồi nyo, mau ngecik. Kalang di Jawa. Kalau ini. Kalau dia datang ke nama ya. Iya. Ji, jangan suruh Ji. Oh, kau pernah ganti yang sedenya ha? Mantap. Ah, sudah ya, sudah. Masih YouTube Pak? YouTube ya? So, Ustaz. Mata yang untuk Pak tercetik. Five Tanah Datar. Kumul. Masa dia kalau dia Five nanti kan? Mantap. Asam batu. Woi, sambal ayam. Hari itu juga 47 orang. Memang nggak ada sama sekali termasuk. Sesin. Mantap. Kadang-kadang lah suun Pak. Oh, enggak. Sedang. Terima kasih.